Apalagi di Jawa itu, sebenarnya Islam di Jawa kan sudah bukan akulturasi lagi, sudah dalam banyak pemahaman saya juga yang saya baca dari banyak ahli, Jawa itu sudah identik sama dengan Islam. Sehingga dulu kalau kita tidak membaca, kalau kita tidak dikacaukan dengan literasi-literasi di abad 18 ke sini, ketika orang menyebut kejawen itu otomatis di kepalanya kejawen itu sama dengan Islam. Tapi setelah abad 18 itu dipecah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari channel Bangsa TV, channel yang selalu ingin untuk mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Pertama-tama tentu kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ini suasana Idul Fitri yang disertai dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, tidak memungkinkan kita untuk begitu leluasa, begitu bebas untuk mengadakan silaturahmi, untuk mudik, pulang kampung, mengunjungi sanak saudara. Karena itu maka Bangsa TV mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan mudik secara virtual yang bisa dimanfaatkan siapa saja untuk saling berkomunikasi. Jadi di dalam live streaming ini, kecuali akan kami tayangkan berbagai acara, ada acara tausiah makna Idul Fitri, ada juga yang reportase kegiatan Idul Fitri. Maka siapapun yang ingin menyampaikan situasi Lebaran Idul Fitri di daerahnya masing-masing, silahkan hubungi kami. Dan juga kami akan wawancara dengan beberapa tokoh dengan topik-topik yang menarik, yang aktual. Teruskan dengan Pak Anies Soleh Basin, kelihatannya sudah siap. Beliau adalah seorang kolumnis, seorang musisi juga, seorang penyair, ya, ustadz juga. Gitu. Nah, nanti kita minta untuk memberi tausiah makna Idul Fitri. Silakan Mas Bayu. Sugeng Rawo Pak Anies Soleh Basin. Selamat siang menjelang petang ini. Apakah sudah bisa terdengar suaranya? Alhamdulillah sudah. Amin. Ya. Kita akan para saudara, para sahabat, kita akan mendengarkan tausiah ini dari kadang dipanggil Habib Anies nih. Jadi monggo Pak Anies, waktu saya persilahkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya nggak usah tausiah lah. Ya serius banget gitu. Yeah. Ya omong-omong lah, renungan-renungan kecil gitu, Mas. Alhamdulillah tahun ini kita bisa puasa lagi, masih diberi panjang umur, mudah-mudahan bisa sampai ke tahun depan. Jadi
Kalau menurut saya puasa itu kan proses, kalau bahasa Jawa itu sebenarnya proses menep. Menep itu kan menemukan kejernihan. Jadi dalam bahasa Jawa itu kan air itu ketika dia menep, bukan kotorannya menep, air itu disebut jernih. Nah, kebetulan secara bahasa itu siam, saum itu dalam bahasa Arab itu artinya juga menep. Menep itu kalau saya lihat di KBBI atau di dalam bahasa Indonesia artinya tenang, diam. Jadi ketika air itu tenang, diam itu kan kotoran mengendap ke bawah ya, menep itu ya. Airnya jadi jernih. Jadi tenang diam itu salah satu arti kata saum atau siam. Sebenarnya penggunaan upawasa itu, puasa itu juga, kalau upawasa kan mendekat ke Tuhan, itu takarub itu sebenarnya upawasa. Walaupun di sini kemudian dibahasakan upawasa atau puasa itu yang kita lakukan, tapi dalam bahasa Sanskrit itu kalau puasa itu dari upawasa itu pengertiannya lebih mendekat ke kuasa, sang yang wasa, jadi sang yang maha kuasa. Kalau bahasa Arab itu takarub ilallah. Kalau soim atau siam itu lebih ke pengertian menep sebenarnya. Untuk menemukan kejernihan. Jadi orang ketika puasa itu sebenarnya diposisikan atau disituasikan untuk bisa menep. Ini bukan sekedar jasmani ya, tapi juga rohani ya. Atau kadang orang melihat bahwa sekarang kita lihat di banyak kedokteran modern, puasa menjadi salah satu katakanlah treatment, terapi untuk banyak penyakit. Orang disuruh puasa. Artinya itu secara fisikal. Orang akan menemukan dalam tanda petik kejernihan, juga kita bisa terjemahkan dalam banyak makna. Tapi kejernihan itu juga artinya membersihkan seluruh pencernaan itu. Kenapa kok pencernaan ya? Salah satu ini kita mau ngomong fisik dulu, jasmaniah dulu. Karena ternyata semua penyakit itu sumbernya dari perut. Saya sebenarnya tidak terlalu punya otoritas untuk bicara tentang kesehatan, tapi yang saya baca, seluruh kesehatan, termasuk saraf dan lain sebagainya, itu sumbernya dari perut. Ketika perut itu sehat, kecenderungannya untuk sehat di banyak organ-organ yang lain itu lebih memungkinkan. Jadi menep di sini orang diberi waktu untuk paling enggak 14 jam sebenarnya. 13, 14 jam sampai 16 jam itu untuk menghentikan seluruh aktivitas fisik dia, pencernaan itu. Itu dengan dia istirahat, dia diam, dia akan menemukan kejernihan itu. Dalam tanda petik ya, kejernihan secara fisik, bukan kejernihan yang kita bayangkan air itu jernih. Itu lebih rohani ya. Nanti kita bahas yang rohani ya. Yang fisik aja mampu menemukan itu. Apalagi di Jawa itu, sebenarnya Islam di Jawa kan sudah bukan akulturasi lagi, sudah dalam banyak pemahaman saya juga yang saya baca dari banyak ahli, Jawa itu sudah identik sama dengan Islam. Sehingga dulu kalau kita tidak membaca, kalau kita tidak dikacaukan dengan literasi-literasi di abad 18 ke sini, ketika orang menyebut kejawen itu otomatis di kepalanya kejawen itu sama dengan Islam. Tapi setelah abad 18 itu dipecah. Di Jawa itu sebenarnya kan dipraktekkan, bahkan ada istilahnya bodo kupat misalnya. Bodo kupat itu kan ibadah sunnah yang sudah dimasukkan di situ. Orang kalau sunnah Rasul itu kan puasa setelah lebaran sehari, puasa lagi 6 hari. Somusitah. Puasa
6 hari. Lah, 6 hari itu kemudian besok kalau sekarang ini Kamis hari raya ya. Kamis depan itu kalau kita mulai besok puasa, Kamis depan itu hari raya lagi, itu bodo kupat, bodo kafah. Jadi lengkap puasanya. Kata Rasulullah menyatakan dalam salah satu hadis mengatakan kalau ditambah dengan puasa itu maka sempurnalah puasamu. Jadi dan itu dipraktekkan dan sisanya masih kita lihat di Jawa itu kupatan masih di mana-mana. Walaupun mungkin sekarang agak tergeser bahwa kupat itu berkaitan dengan puasa 6 hari tadi. Jadi hal-hal semacam ini tuh bisa kita temukan kalau kita jernih sebenarnya. Jadi jernih itu sangat penting dalam melihat segala persoalan. Karena itu orang dianjurkan puasa itu untuk menemukan kejernihan itu. Ketika jernih dia bisa bertakwa. Bertakwa itu dalam pengertian bahasa saya itu waspada. Jadi kalau Anda jernih melihat persoalan, Anda akan waspada. Mampu melihat. Kalau keruh, Anda posisi keruh, maka Anda tidak akan mungkin punya kewaspadaan. Karena Anda nggak tahu mana yang putih, hitam, merah, dan lain sebagainya. Warna-warna itu nggak kelihatan, campur baur. Maka kewaspadaan Anda akan hilang. Kalau Anda bisa menemukan kejernihan, maka kita akan menemukan kewaspadaan itu. Nah, ketika kita bicara kejernihan, ada katakanlah contoh-contoh menarik. Air kalau Anda taruh gelas dengan kotoran, guncangan sedikit akan membuat kekeruan di bawah itu naik ke atas. Ketika digoncang sedikit, dia menjadi keruh kembali. Semakin besar wadahnya, kejernihannya semakin kuat. Guncangannya perlu guncangan yang amat besar untuk membuat dia keruh lagi. Semakin besar wadah itu, semakin sulit dia diguncang oleh situasi di luar untuk menjadi keruh. Ya. Jadi tadi menarik ternyata. Jadi apa yang terjadi di kita itu misalnya puasa Idul Fitri, kemudian masih ada 1 minggu lagi ada Hari Raya Kupatan itu tadi. Ya. Nah, menurut Pak Anies itu semua kan tradisi Islam ternyata. Nah, Ya. karena berkembang lama dengan alkulturasi dengan kebudayaan kita menganggap bahwa itu sudah jadi kebudayaan kita. Ya. Ya, memang banyak yang seperti itu. Loh, Pak, di dalam banyak kesempatan saya selalu mengatakan bahwa di Jawa itu, di Indonesia, dan di banyak tempat sebenarnya, Islam itu sudah bertubuh, tubuhnya budaya itu. Jadi sarung, kemudian yang sering saya katakan dulu orang Jawa itu pakai blangkon. Blangkon itu sorban instan ala Jawa. Pak, kalau kita lihat ikatan itu putaran itu putaran sorban itu. Jadi orang pakai blangkon itu pakai sorban ala Jawa. Sebenarnya ada yang lebih mirip itu sebelum dijadikan blangkon itu yang udeng itu kan, ikat. Iya. Enggak, blangkon itu biasanya dipakai oleh kalangan bangsawan yang mampu membeli karena waktu itu kan mahal itu kan ya. Yang di kalangan petani pakainya ikat. Jadi itu sudah tubuh budaya itu. Kemudian banyaklah itu berkembang. Pakaian orang pasti dulu itu di atas mata kaki. Saya tidak mengatakan bahwa sekarang harus di atas mata kaki. Yang terus dianggap ini wah ini salafi. Enggak. Tapi dulu memang begitu. Sarung itu pasti di atas mata kaki. Pakaian itu dulu tertutup semua, aurat itu tertutup. Ada banyak, dan itu sudah menjadi tubuh budaya. Ungkapan-ungkapan di dalam Islam misalnya, orang yang muda menghormati yang lebih tua. Itu kan kemudian ada basa Jawa, ngoko, kromo, antara anak muda, koko. Itu sebenarnya aplikasi adab
akhlak di dalam kebudayaan, bukan feodalisme. Kalau kemudian berkembang menjadi feodalisme itu sisi lain itu. Selalu sesuatu bisa dimanfaatkan, ditumpangi banyak kepentingan yang lain. Tapi kalau dari sisi itu aplikasi-aplikasi semacam itu di dalam Ramadan dan Shaim misalnya, orang dulu nanti kita bicara yang jernih tadi ya, nanti di Jawa itu ada padusan sebelum puasa. Itu kan semua, entah nanti dia puasa betulan atau enggak, tapi padusan itu selalu dia lakukan. Kemudian ketika Idul Fitri itu kejadiannya juga sama itu. Halal bihalal itu orang menyangka bahwa itu sejak istilah baru. Tapi penemuan dari literatur itu sejak Wali Songo sudah ada istilah halal bihalal itu. Jadi di Jawa, di Indonesia itu Islam itu sudah menjadi tubuh budaya, sehingga ketika dipersoalkan tubuh budayanya ikut goncang itu. Jadi kejernihan tadi, ketika besar tubuhnya, ketika besar kemampuannya, artinya tempatnya itu, maka dia akan tetap jernih walaupun digoncang sebesar apa, ada gempa apapun. Nah, sekarang kita benar-benar melihat bagaimana kita dunia ini keruh. Kalau kita, apalagi sekarang ya, dulu ini sebenarnya kalau saya melihat bukan apa namanya gejala baru, gejala lama tapi diekspos dengan ada alat-alat medsos dan lain sebagainya. Sesuatu yang sebenarnya rasan-rasan di kampung orang rasani hanya dengan mulut ke mulut, sekarang itu ditaruh di media yang menjadi skopnya global gitu, nasional dan global, dan sehingga jadi ribut, dan itu bisa membuat kita keruh karena apalagi ada yang sengaja mempermainkan itu. Jadi satu persoalan kan bisa dilihat dari banyak sisi. Bisa juga logika ini diputar balik nggak karuan. Nah, ketika kita kehilangan kejernihan dengan guncangan-guncangan itu, maka kita akan terarus itu. Terarus mengikuti cara-cara berpikir yang semacam itu. Ya, sekarang pertanyaannya begini. Apakah puasa selama sebulan ini itu punya dampak untuk memperbaiki tadi cara berpikir yang seperti itu? Kalaupun bisa, itu kira-kira sampai berapa persen? Dan apakah itu nanti kita segera setelah lewat ini ya kembali lagi ke budaya yang kita? Ya, problemnya puasa itu kan dia memang bertingkat-tingkat. Ada yang fisik, artinya secara kesehatan dia hanya menemukan fungsinya sebagai kesehatan jasmani. Ada yang lebih jauh. Ketika puasa kita merenungkan diri sendiri. Karena puasa memang perenungan. Rasulullah itu kadang 20 hari, kadang 10 hari itu iktikaf di masjid. Setiap malam. Dan tidak di rumah. Untuk benar-benar melihat kita ini apa? Apa sih? Manusia itu kan sering menganggap dirinya penting, baik, sudah benar. Ketika kita melihat, mencoba muhasabah istilahnya, ke belakang, kita akan menemukan bahwa, loh, kita ini tidak sebaik yang kita sangka. Tidak sebenar yang kita sangka. Ketika kita punya kesadaran itu, kita nggak akan mengadili orang lain siapapun. Kita punya kesadaran bahwa setiap orang punya kemungkinan salah yang sama. Problemnya kita tidak menyalahkan manusianya. Ada kehati-hatian untuk menyalahkan perbuatannya, tapi tidak ke manusianya. Ini yang sekarang kan ketika kita menganggap orang salah, kita anggap seluruh hidupnya salah. Di satu sisi salah, seluruh hidupnya salah. Yang sebenarnya dalam pengertian negatif, Pak Bambang, punya kemampuan untuk membaca semacam itu kan sebenarnya malah politisi, karena dia kepentingannya kan untuk memanfaatkan. Jadi memahami, tapi untuk memanfaatkan. Walaupun pada titik tertentu untuk ditabrak kalau dia sudah pada ambang batas yang bisa mereka terima. Tapi kemampuan semacam itu kalau tidak kita ajar, itu
kita habis puasa pun kembali. Yang kata kalau Rasulullah sudah bolak-balik mengatakan hanya dapat lapar dan dahaga. Kalau kita punya kemampuan itu, insya Allah kita ke depan itu punya perbaikan lah. Katakanlah dalam hidup 60 tahun itu kita mengalami 60 kali peningkatan. Atau kalau dari akil balik, dari hitung dari 15 tahun, 45 kali, harusnya sudah ada 45 kali peningkatan. Sehingga tadi kejernihan kita semakin lebar. Kalau wadah kejernihan untuk memahami, untuk menerima guncangan apapun. Dan kalau hanya anak-anak puasa fisik, kita bisa pahami. Tapi ketika itu orang-orang dewasa yang sudah berkali-kali puasa, tapi tetap mengulangi kesalahan-kesalahan sama, maka bukan tidak ada gunanya. Bisa kita pertanyakan, apakah nggak malu sama Allah? Kalau puasa kita berulang-ulang, kita memasuki hari raya berulang-ulang, tapi dalam kehidupan sosial kita nggak berpuasa. Di waktu sebelum ini saya kan pernah ngomong bahwa puasa itu membuat orang sadar bahwa dunia ini bukan miliknya. Yang dia anggap puasa, dia harus tidak lakukan. Karena untuk menyadari bahwa sebenarnya ini bukan milik saya. Dulu saya pernah diberi gambaran oleh Pak Muhammad Zuhri, Kang Moh. Manusia itu kadang-kadang harus diam total untuk melihat bahwa tanpa dia pun Tuhan tetap bekerja. Jadi Pak Moh dulu pernah menguji coba ada kejadian, ada diam. Kita kan pasti terdorong untuk menolong kan, coba diam. Bukan karena kita nggak mau menolong, tapi untuk melepaskan ego kita. Untuk menekan ego kita, nafs kita. Dan nanti ketika kita menolong, kita menganggap kita sudah berjasa. Maka diam. Ketika diam, kamu akan melihat bahwa pasti ada orang lain yang menolong. Jadi di situ Anda melihat bahwa Allah tetap berjalan, walaupun Anda tidak berfungsi di situ. Nah, ada contoh yang Kiai di Lirboyo, saya lupa namanya. Yang ketika, ini contoh puasa itu. Ketika dia muda, ketika dia di santri, dia nggak pernah makan tempe. Karena tahun-tahun 40-an, 50-an, 30-an, 40-an lah itulah. Itu tempe itu di pesantren, itu termasuk makanan yang mewah. Jadi ketika ceritanya itu, kalau ada orang datang bawa tempe, santri datang bawa tempe, bisa untuk rebutan. Jadi waktu itu tempe itu makanan mewah. Dia oleh teman-temannya dilihat selama di pesantren tidak pernah makan tempe. Bahkan sampai dengan usia agak sepuh lah. Nah, ketika sudah tahun-tahun 70-an, 80-an, ada temannya ketemu di satu perjamuan, dia mengambil tempe. Ditanya, loh, Anda dulu nggak makan tempe, kok sekarang doyan tempe? Dijawab oleh Pak Kiai itu, dulu tempe barang mewah, sekarang tidak. Waktu barang mewah, saya menginginkan, ingin merasakan, karena itu mewah. Dan karena saya ingin, saya harus tidak melakukan, karena itu nafsu saya. Nah, sekarang ada banyak yang saya lebih ingin karena lebih mewah. Ada ikan, macam-macam. Saya ngambil tempe, karena saya inginnya yang lebih mewah lagi. Jadi, itu kan menahan. Ya. Dan dalam hidup kita kan banyak hal yang bisa kita lakukan seperti itu. Ya. Kalau kita tidak jalan ke situ, puasa kita nggak berarti. Karena puasa itu hanya latihan kita untuk dalam kehidupan sehari-hari. Saya beri contoh aja, Mas. Kalau kita tidak berpuasa dalam mengikuti aturan lalu lintas, semua mengikuti. Kalau ada lampu merah tidak berpuasa, berhenti. Jalan semua, tabrakan akhirnya. Artinya puasa itu kan penting. Kalau enggak, tembak-tembakan setiap hari keperluan orang. Karena marah, karena macam-macam. Karena enggak menahan itu. Yeah. Menahan itu namanya puasa. Yeah.
saiki wis malih dadi biru luntur kaya tresnamu luntur kaya atimu saiki kowe lali karo aku kalung emas kuwi biyen tak tuku tak patrake mung kanggo sliramu gede rasa tresnaku yo mung kanggo sliramu saiki kowe lali karo aku lara atiku kelara rasane kaya tembus ning dodo nangis iki mergo kowe wis jalani kebangetan apa salahku iki apa dosaku iki kalung emas biasa tak patrak nemo yang bersihmu gede rasa tresnaku yo mung kanggo sliramu saiki kowe lali karo aku lara atiku kelara rasane nanti tembus ning dodo nangisku iki mergo kowe sing jalani kebangetan apa salahku iki apa dosaku iki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugiono, anggota fraksi Gerindra, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.